Oke adik-adik, ketemu lagi di kimia koloid. Masih kita akan coba bahas mengenai kestabilan koloid ya. Nah, kakak sekarang punya soal. Kakak bacakan dulu untuk soalnya. Kotoran minyak pada pakaian dapat dibersihkan dengan bantuan sabun, karena sabun dapat bertindak sebagai A. Zat pengoksidasi, zat pereduksi, pengemulsi, zat pelarut, atau zat perekat. Nah, baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita tulis di sini jawab yuk. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik, di sini kita punya minyak nih adik-adik. Kita punya minyak ya. Dan kita punya air kan. Kita mencuci menggunakan air adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita lihat kotoran minyak pada pakaian dapat dibersihkan dengan bantuan sabun. Jadi kita gunakan sabun di sini adik-adik. Ya. Karena sabun bertindak sebagai apakah pengoksidasi, pereduksi, pengemulsi, pelarut, atau perekat. Nah, kita tahu adik-adik, ketika minyak dan air ini ketemu, mereka tidak akan bisa bersatu karena berbeda kepolarannya. Ya. Nah, kita ingat bahwa minyak ini terdispersi dalam air. Nah, minyak kita ingat bahwa bentuknya adalah cair. Ya. Kemudian air juga sama, bentuknya adalah cair. Nah, ketika cair dengan cair ketemu ya, dan yang terdispersi adalah minyak dalam air, maka kita sebut dengan emulsi. Nah, tapi emulsi yang terbentuk, kita tahu bahwa minyak dan air ini tidak akan bersatu ya, karena berbeda kepolaran. Maka digunakan sabun. Kenapa sabun bisa menyatukan antara minyak dan air? Karena sabun memiliki dua bagian. Yang pertama, dia sifatnya non-polar. Yang ini polar adik-adik. Jadi dengan ini kita punya minyak yang sifatnya non-polar ya. Nanti dia akan diikat oleh bagian sabun yang sifatnya non-polar juga. Kemudian di sini sisi lainnya bersifat polar, kemudian ini ada air yang bersifat polar juga. Nah, ini ya akan membentuk suatu koloid ya. Jadi distabilkan. Jadi fungsi sabun pada dasarnya adalah menstabilkan antara minyak dan airnya adik-adik ya. Karena terbentuk emulsi, maka disebutnya adalah ya, sabun ini disebutnya biasanya emulgator ya. Jadi sabun ini adalah emulgator, senyawa organik yang mengandung kombinasi gugus polar dan non-polar, sehingga bisa menyatukan antara air dan minyaknya adik-adik. Nah, jadi namanya disebut emulgator atau zat pengemulsi. Jadi jawabannya adalah C adik-adik. Begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.